Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahidi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba berbagi informasi kepada sobat perikanan dimanapun berada. Kali ini saya berada di Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam rangka pendampingan kelompok usaha perikanan tangkap Indah Sentosa Desa Sungai Papuyu dalam melengkapi atribut kelembagaan kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Atribut kelembagaan kelompok perikanan adalah seperangkat tanda kelengkapan yang menjadi ciri khas dan identitas lembaga kelompok perikanan. Atribut kelembagaan tersebut menjadi pelengkap kelembagaan sebuah kelompok perikanan, di mana kehadirannya bisa mengisyaratkan bahwa anggota kelompok yang bernaung di kelembagaan kelompok perikanan tersebut benar-benar serius dalam berusaha dan berorganisasi. Bentuk atribut kelembagaan kelompok perikanan bisa berupa plang nama kelompok, plang struktur organisasi, plang kalender usaha atau musim, plang informasi, plang perkembangan harga produk perikanan, seragam kelompok, dan stempel kelompok. Sebagai sebuah organisasi, plang nama sekretariat kelompok menjadi ciri khas pertama keberadaan sebuah kelompok dalam suatu wilayah. Selain memberikan informasi kepada masyarakat sekitar akan keberadaan suatu kelompok, plang nama juga bisa menjadi identitas untuk memudahkan pelacakan alamat, baik ketika ada pihak yang berkepentingan dalam hal surat menyurat, atau ada pihak yang ingin berkunjung ke kelompok tersebut. Sebut saja plang nama Sekretariat KUB Perikanan Tangkap Indah Sentosa yang ada di Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sobat perikanan, kondisi plang yang sudah rusak akibat termakan usia setelah dipasang bertahun-tahun lamanya oleh anggota kelompok dirasa sudah saatnya untuk diganti atau diperbaiki. Dengan pembiayaan yang dikumpulkan secara swadaya, proses penggantian plang nama kelompok ini pun bisa terwujud. Dan kembali menegaskan bahwa di rumah tersebut merupakan Sekretariat KUB Perikanan Tangkap Indah Sentosa. Proses penggantian plang nama ini tidak dilakukan secara menyeluruh, mengingat kerangka plang nama yang terbuat dari kayu dan triplek masih bisa digunakan. Hanya saja tulisan di atas spanduk yang robek di sana-sini sehingga perlu diganti. Selain bertujuan menghemat pengeluaran, renovasi plang nama kelompok yang tidak dilakukan secara total ini juga dimaksudkan untuk memupuk semangat gotong royong anggota kelompok untuk mengerjakan perbaikan secara bersama-sama. Baiklah sobat perikanan, plang nama kelompok yang dimiliki KUB Perikanan Tangkap Indah Sentosa berukuran panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter. Ukuran plang ini dibuat agak besar agar lebih mudah terbaca dari kejauhan dan memunculkan kesan kokoh sebagaimana harapan seluruh anggota kelompok akan kokohnya lembaga kelompok yang mereka bentuk. Atribut kelembagaan KUB Perikanan Tangkap Indah Sentosa yang kedua adalah plang kalender musim penangkapan ikan. Pada awal-awal kelompok ini berdiri,
Informasi kalender musim penangkapan ikan yang dipedomani oleh nelayan di kelompok tersebut dalam hubungannya dengan alat tangkap yang digunakan belum pernah tertuang dalam bentuk tulisan. Hal ini kerap menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak yang berkunjung ke kelompok ini dan ingin menggali mengenai informasi tersebut. Setelah bermufakat dalam kesempatan pertemuan kelompok beberapa waktu yang lalu, anggota KUB Perikanan Tangkap Indah Sentosa juga bersepakat untuk membuat plang kalender musim. Hal ini dimaksudkan agar ada media informasi akan musim-musim ikan spesifik perairan rawa yang menjadi sasaran penangkapan anggota kelompok sepanjang tahunnya. Plang kalender musim ini berukuran panjang sekitar 1 meter dan lebar 80 cm. Tulisan dalam plang tersebut meliputi jenis-jenis ikan yang tertangkap di lokasi penangkapan dengan posisi vertikal dan bulan-bulan tertangkapnya yang dibuat secara horizontal, dari Januari sampai dengan Desember. Pada bagian bawah tabel kalender musim, ada keterangan jumlah hasil tangkapan terbanyak, hasil tangkapan sudah mulai berkurang, dan jumlah hasil tangkapan yang sudah sangat berkurang. Informasinya ditandai dengan simbol warna hijau, simbol warna kuning, dan simbol warna merah. Sebelum dipasang di sekretariat kelompok, plang kalender musim penangkapan ikan ini pada awalnya hanya berupa tabel yang kosong. Untuk pengisiannya, saya mengajak anggota kelompok berdiskusi untuk memutuskan simbol-simbol warna yang akan dipasang di dalam tabel plang kalender musim. Diskusi pertama yang mesti diputuskan adalah mengenai jenis-jenis ikan yang tertangkap dari bulan Januari sampai Desember. Setelah disepakati, baru melakukan identifikasi jumlah tangkapannya per jenis ikan dari bulan di mana produksi melimpah sampai dengan bulan di mana produksi ikan tersebut mulai berkurang. Diskusi pertama yang mesti diputuskan adalah mengenai jenis-jenis ikan yang tertangkap dari bulan Januari sampai Desember. Setelah disepakati, baru melakukan identifikasi jumlah tangkapannya per jenis ikan dari bulan di mana produksi melimpah sampai dengan bulan di mana produksi ikan tersebut sudah mulai berkurang, dan terus sampai sangat sulit ditemukan. Apabila informasi sudah terhimpun, dibuatlah bulatan-bulatan kecil di atas kertas origami berwarna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau ditempel pada bulan-bulan di mana produksi hasil tangkapan melimpah, warna kuning di bulan-bulan produksi hasil tangkapan yang sudah mulai menurun, dan warna merah di bulan-bulan hasil tangkapannya sudah sangat sedikit. Bulatan-bulatan tersebut digunting dan ditempel di dalam tabel plang kalender musim penangkapan ikan, sesuai dengan informasi yang disimpulkan. Baiklah sobat perikanan, atribut kelembagaan kelompok ketiga adalah plang pemantauan harga rata-rata ikan hasil tangkapan dalam 1 tahun terakhir. Plang ini memberikan informasi mengenai perkembangan harga jual ikan hasil tangkapan untuk melihat perkembangannya dari bulan ke bulan. Plang ini dapat menjadi mediasi pemberian informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Plang pemantauan harga rata-rata ikan hasil tangkapan dibuat dengan panjang 1 meter dan lebar 80 cm. Plang ini berisikan informasi mengenai jenis-jenis ikan yang tertangkap dan perkembangan harganya dari bulan Januari sampai Desember tahun yang telah lewat. Dengan adanya gambaran tersebut, nelayan di desa Sungai Papuyu berkesempatan mendapatkan harga terbaik dengan menerapkan sedikit strategi dalam penjualan ikan hasil tangkapannya. Sejumlah nelayan sudah menerapkan upaya memelihara ikan gabus hasil tangkapannya ketika sedang melimpah dan menjualnya ketika harga ikan gabus sedang tinggi.
Sobat Perikanan, atribut kelembagaan selanjutnya yang dilengkapi KOB Perikanan Tangkap Indah Sentosa adalah plang informasi dan plang dokumentasi kegiatan kelompok. Untuk plang informasi, biasanya diisi dengan berbagai informasi yang dicetak di atas kertas dan ditempel di plang tersebut. Beberapa informasi yang biasanya ditempel adalah beberapa media penyuluhan yang di-share oleh penyuluh perikanan seperti leaflet dan folder, info-info seputar perikanan yang didapat dari media massa, jenis-jenis alat tangkap yang digunakan anggota kelompok, peta desa yang menunjukkan areal fishing ground anggota kelompok, grafik produksi hasil tangkapan dalam 3 atau 5 tahun terakhir, bisa pula berupa nama kontak person, penyedia sarana produksi, dan pedagang pengumpul yang bisa diajak bermitra dalam pemasaran ikan hasil tangkapan. Sementara plang dokumentasi kegiatan kelompok berisikan foto-foto kegiatan kelompok untuk memberikan gambaran bagi orang yang melihatnya kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan di KOB Perikanan Tangkap Indah Sentosa. Untuk plang informasi dan plang dokumentasi kegiatan kelompok, pada saat pembuatan video ini masih dalam proses pencetakan. Akibatnya, plang-plang yang sudah dibuat untuk sementara waktu ditempel saja terlebih dahulu di sekretariat kelompok untuk diisi di kemudian hari nanti. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan dimanapun berada. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.